Selamat datang di Kalau Saya Gajar bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Dan di depanku sudah ada 3 laptop gaming di harga 14 jutaan, yang mana ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Tapi aku disclaimer dulu, untuk ketiga laptop ini harganya berada di bulan Januari 2024. Seperti apa performanya? Langsung kita cek, let's go! Kita masuk ke spesifikasi dari ketiga laptop yang akan kita compare. Jadi yang pertama di sini ada Lenovo Log 15 IRX 9. Di laptop ini cukup menarik karena menggunakan i5 generasi 13 yang mana ini seri terbaru dengan seri HX. Selanjutnya untuk dari spesifikasi lainnya ini cukup sama atau mungkin standar seperti laptop gaming pada umumnya. Selanjutnya di laptop yang kedua ini ada MSI Cyborg 15 A12 UDX. Untuk laptop ini cukup mencolok karena menggunakan i7 generasi 12 dan ditambah lagi sudah menggunakan RAM 16 GB. Pasti kalian penasaran seperti apa performa dari i7 generasi 12 dibandingkan dengan i5 generasi 13. Tapi sebelum ke sana kita akan lanjut ke laptop yang ketiga terlebih dahulu. Lalu di laptop yang ketiga ini ada Acer Nitro V15 ANV15. Jadi laptop ini sangat menarik karena menggunakan i5 generasi 13 dan digandengkan dengan RTX 4050. Nah, laptop ini masih di range harga yang sama, yaitu 14 jutaan saja. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke bagian fitur. Oke, kalau untuk di bagian fitur, untuk yang paling berbeda di sini adalah Lenovo Log 15 RX 9 karena sudah menggunakan RGB 4 zona, yang mana untuk dari dua laptop yang lain ini tidak memilikinya. Sedangkan untuk dari fitur untuk software pendukung yang lainnya, masing-masing laptop ini juga memilikinya. Seperti Lenovo ini ada Lenovo Vintage, kemudian Acer ada NitroSense, dan yang ketiga di MSI ini ada MSI Center. Mungkin di bagian akhir fitur aku mau kasih tahu kalian sedikit tentang pengujian baterai dari masing-masing laptop. Yang mana aku sudah tes menggunakan PC Mark 10 dengan mode modern office, kemudian tingkat kecerahan layar ini hanya 50%, tanpa backlight dan tanpa menggunakan koneksi internet. Sedangkan untuk hasilnya ini mampu bertahan hingga 4-5 jam dari masing-masing laptopnya. Ini yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu pengujian performa. Jadi yang pertama aku mau coba terlebih dahulu menggunakan Cinebench R15 dan inilah hasilnya. Selanjutnya untuk pengujian menggunakan Cinebench R20 mendapatkan hasil seperti ini, dan aku juga tes sebanyak 10 kali untuk melihat kestabilannya, mendapatkan rata-rata dari Lenovo ini 5785, MSI 4699 dan Acer 4366. Sedangkan untuk suhu rata-rata yang didapat untuk dari ketiga laptop ini masih 60-70 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu tertinggi ini masih di 95 derajat ke atas. Di pengujian yang ketiga kita menggunakan Cinebench R23 dan mendapatkan hasil dari setiap laptopnya seperti ini. Berlanjut ke pengujian menggunakan Blender untuk render menggunakan CPU. Jadi untuk hasil yang pertama kita dapat dari Lenovo ini 2 menit 52 detik, sedangkan untuk yang kedua dari MSI selesai dalam 3 menit 27 detik dan Acer diselesaikan dalam 3 menit 46 detik. Sedangkan untuk render GPU sendiri ini masih sama menggunakan software Blender juga. Lenovo menyelesaikan dalam waktu 3 menit 15 detik dan untuk MSI mampu selesai dalam waktu 2 menit 13 detik, dan terakhir ini untuk Acer bisa berhasil di waktu 2 menit 10 detik. Pengujian editing video kita menggunakan Adobe Premiere Pro, yang mana ini kita sama menggunakan video 1 menit cut to cut single layer tanpa efek dengan resolusi 4K. Untuk Lenovo mampu selesai dalam 1 menit 38 detik dan untuk MSI berhasil selesai dalam 1 menit 17 detik, dan untuk Acer ini mendapat waktu 1 menit 29 detik. Nah, untuk di pengujian Firestrike, masing-masing laptop dapat menyelesaikan dengan poin sebagai berikut. Dan di Firestrike, aku mau tunjukin data dari beberapa laptop yang sudah kami review agar sedikit membantu kalian membandingkan laptop ini worth it atau tidak untuk dibeli. Kurang puas rasanya kalau kita tidak tes juga dengan Firestrike Stress Test, dan inilah hasilnya. Ketiga laptop ini pastinya lolos dalam ujian stress test. Nah, ini adalah pengujian yang terakhir sebelum kita lanjutkan ke tes gaming. Jadi kita menggunakan TimeSpy dan berikut ini adalah hasil dari pengujian menggunakan TimeSpy. Nah, ini adalah perbandingan dari beberapa game yang sudah kami uji, dan aku mau kasih tahu kalian untuk dari ketiga laptop ini berada di mode performance dan menggunakan charger supaya performanya lebih powerful lagi. Dan ini dia hasil tes dari gaming.
Nah, gimana setelah melihat compare dari ketiga laptop gaming di harga 14 jutaan ini? Apakah kalian sudah punya gambaran untuk membeli salah satunya? Dan setelah ditarik kesimpulan, ketiga laptop ini menurutku punya kelebihan masing-masing, yang mana mungkin dari segi performa VGA atau mungkin prosesor, dan yang menurut kalian mungkin sama-sama imbang, kalian bisa nilai sendiri. Dan ini adalah yang terakhir penilaianku setelah melihat hasil dari ketiga laptop ini. Nah, gimana menurut kalian review kita kali ini? Buat kalian yang mungkin mau compare di laptop 6 jutaan atau mungkin 10 jutaan, 20 jutaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan untuk informasi-informasi seputar dunia gadget. Aku mau ingetin kalian, kita juga ada offline store yang bisa kalian kunjungin di Malang, ada di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6, dan di Surabaya ini ada di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Klampis Jaya nomor 45. Dan pastinya buat kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung ke e-commerce kami. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa langsung aja datang ke sosial media kami. Sekian video dari saya, terima kasih, saya Ucup, see you next video.